Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya besar yang telah ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah, yang dikenal dengan nama Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Yang pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan bab ke-126, hadis nomor 320, yang insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan pembahasan bab ke-127, nomor hadis 321. Hadis dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, yakni Abdullah bin Umar berkata, kunna nanamu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabab. Dahulu kunna nanamu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi wa nahnu syabab. Dahulu kami sering, kalimat kunna mengisyaratkan sering. Nanamu ala ahdi Rasulillah, kami dahulu sering tidur di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, di masjid, wa nahnu syabab, saat itu kami masih syabab. Syabab mungkin bisa diartikan bujang,
masih anak muda yang belum menikah. Ini hadis nomor 321 di bawah babu maja'a fin naumi fil masjid. Bab apa-apa yang telah datang terkait dengan tidur di mana? Di masjid. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, beliau bawakan hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan tentang apa yang beliau sering lakukan di zaman Rasulullah SAW, dan beliau isyaratkan dengan dhamir nahnu, artinya kami para pemuda di zaman Rasulullah SAW sering kami tidur di mana? Di masjid. Jadi bukan hanya beliau saja, tapi banyak pemuda di zaman itu yang mereka tidur di masjid. Ini sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, hadis ini kalau kita tinjau dari pembahasan yang dikaji oleh para ulama dalam ilmu hadis, maka hadis ini disebut dengan hadis takriri. Hadis takriri artinya hadis yang diceritakan oleh seorang sahabat tentang apa yang mereka lakukan, kemudian disetujui oleh Nabi SAW, dibenarkan oleh Nabi SAW. Beliau tidak mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, ya Nabi SAW berkata ini dan itu. Akan tapi beliau mengatakan kami melakukan sesuatu di zaman Rasulullah bersama dengan beberapa orang pemuda, dan itu sering kami lakukan apa? Tidur di masjid pada zaman Rasulullah, dan mengisyaratkan bahwa Nabi SAW tidak apa? Tidak melarangnya. Nabi tahu ini anak-anak muda tidur di mana? Di masjid. Nabi tahu, tapi Nabi tidak melarangnya. Dan kalau dikatakan bahwa Rasulullah SAW tidak tahu, tidak mungkin, karena rumah beliau di samping masjid. Ya, rumah beliau di samping masjid. Sehingga hadis ini disebut dengan hadis takriri. Ini adalah sebuah persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini di zaman beliau masih hidup. Ini disebut dengan hadis takriri, dan ini yang seperti ini dihukumi hadis marfu', hadis yang bersandar kepada Nabi SAW secara hukum. Ada beberapa hadis dalam fikih Islam yang seperti ini, metodenya, seperti misalnya dahulu kami, kata Asma, makan daging kuda di zaman Rasulullah SAW. Berarti menunjukkan daging kuda apa? Halal, karena tatkala mereka memakannya di zaman Nabi SAW masih hidup, dan Nabi tahu itu, Nabi SAW tidak melarangnya. Ini menunjukkan daging kuda halal. Kemudian juga dhab, kadal gurun, ya, diceritakan juga pada sebuah riwayat bahwa kami memakan daging itu dan Nabi SAW tidak berkomentar. Ini menunjukkan bahwa daging dhab itu hukumnya halal. Jadi ini disebut dengan hadis takriri. Ini disebut dengan hadis takriri. Dahulu kami para pemuda sering tidur di masa Rasulullah SAW di dalam masjid. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah tatkala menyebutkan bab ke-127 ini, beliau juga menyinggung ini, mengisyaratkan terkait dengan hukum tidur di masjid yang diperselisihkan oleh para ulama, dan ini disinggung oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam perkataan beliau selanjutnya setelah membawakan hadis Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, wa qad rakhasa qaumun min ahli ilmi fi naumi fil masjid. Melalui atau berdasarkan riwayat ini, maka sebahagian ulama dari kalangan ulama kita, diantaranya ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i, mereka memberikan kebolehan atau mereka membolehkan tidur di mana? Di masjid. Mereka membolehkan seorang muslim, seorang muslimah tidur di masjid. Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, la yattakhiduhu mabitan wa maqila. Tapi beliau mengatakan masjid itu tidak ini pendapat yang kedua, ya. Abdullah bin Abbas berkata masjid itu tidak dijadikan sebagai tempat bermalam, ya, tidur malam, dan juga tidak dijadikan sebagai tempat untuk tidur siang. Ini perkataan Abdullah bin Abbas. Dan sebagian kelompok dari para ulama
berpendapat dengan pendapat Abdullah bin Abbas ini. Jadi sebagian mengatakan boleh tidur di masjid, sebagian mengatakan tidak boleh. Ya mungkin banyak masjid kita berpendapat dengan pendapat Abdullah bin Abbas ini, sehingga ditulis ada sini, nggak ada, dilarang tidur. Mohon maaf, tidak boleh tidur. Ya, tidak boleh tidur di dalam masjid. Jadi memang ada khilaf di kalangan para ulama kita rahimahumullah taala, tapi dalam mazhab Syafi'i membolehkan. Dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah tatkala menyebutkan riwayat ini atau bab ini, mengisyaratkan bahwa beliau itu lebih condong kepada pendapat yang membolehkan. Dengan beberapa alasan, ya banyak sekali dalil yang dipakai oleh para ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i, di mana disebutkan dari perkataan Imam Syafi'i dalam kitab beliau yang terkenal Al-Um. Beliau berkata, yajuzun naumu fil masjidi wala karahata fihi indana. Boleh tidur di masjid, ya menurut kami, ya, dan itu sama sekali tidak dibenci. Ya, boleh dan tidak dibenci. Ini yang dinukil dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mereka, yakni para ulama kita, tatkala mengatakan boleh tidur di masjid, bukan hanya bersandar kepada hadis Abdullah bin Umar yang kita sebut tadi, hadis apa? Takriri. Ini persetujuan dari Nabi SAW. Tapi mereka juga bersandar dengan banyak riwayat. Ya, mereka bersandar dengan banyak riwayat yang mengisyaratkan bahwa tidur di masjid itu banyak dilakukan oleh para sahabat. Seperti kita dengar ahlu suffah, ahlu as-suffah. Ini orang-orang yang di masa awal-awal Islam, karena kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat di masa itu masih dalam keadaan sulit, sehingga ada beberapa orang yang hijrah ke Madinah. Mereka tidak memiliki rumah, dan kaum muslimin saat itu juga tidak bisa memberikan tempat kepada mereka, sehingga akhirnya mereka ini yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, ya mereka terpaksa tidur di mana? Di masjid. Mereka tidur di masjid. Ini disebut dengan ahlu suffah. Mereka memang hari-harinya di masjid, tidur di masjid. Termasuk diantaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana mereka ini makan dan minumnya itu, jika ada kaum muslimin yang memberikan atau bersedekah atau berinfak. Bahkan disebutkan dahulu beberapa orang Ansar kalau panen, ya biasanya mereka menggantungkan beberapa tandan dari kurma mereka di masjid, dan ini yang dimakan oleh ahlus suffah. Ya, atau ada sebagian sahabat yang mengundang mereka makan. Bahkan disebutkan kalau tidak ada yang mengantar, tidak ada yang mengundang, maka kondisi mereka kelaparan. Sampai disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pingsan beberapa kali karena lapar. Ini ahlu suffah, ini di awal Islam. Namun setelah Allah SWT bukakan kemudahan terkait dengan urusan dunia, maka ahlu suffah ini tidak ada lagi. Bahkan Abu Hurairah yang ahlu suffahnya juga menjadi seorang pejabat, seorang gubernur. Ya, bahkan beliau kala itu sempat bersin, ya, batuk atau bersin. Kemudian ludahnya itu beliau meludahnya di sapu tangan yang terbuat dari kain katun. Yang terbuat dari kain katun. Sampai beliau mengatakan, wah, katanya Abu Hurairah meludah di kain katun. Jadi beliau ingatkan tentang kondisinya dahulu bagaimana. Ya, kondisinya dahulu bagaimana. Sekarang Masya Allah meludah pun harus di mana? Ya, mungkin kalau beliau melihat bagaimana kita sekarang, Masya Allah. Ya, ini dibukakan oleh Allah SWT kepada mereka, sehingga ahlu suffah itu hanya ada di awal Islam karena kondisi, ya, karena kondisi. Dan mereka semua tidur di mana? Di masjid. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, kemudian juga orang-orang yang disebut dengan Uraniyun dari kabilah Urainah. Mereka datang ke Madinah, kemudian mereka juga beberapa waktu tidurnya di mana? Di masjid. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala tidur siang di mana?
Di masjid, hadis ma'ruf. Tatkala beliau bertengkar dengan siapa? Dengan Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, ada masalah dalam rumah tangga mereka. Kemudian Nabi SAW datang ke rumah Fatimah radhiyallahu anha, kiranya Ali tidak ada di rumah. Maka Nabi SAW bertanya, mana anak pamanmu, yakni Ali bin Abi Thalib suamimu? Dia mengatakan tidak tahu. Ada masalah antara kami, antara saya dengan dia, wahai ayah. Kemudian dia keluar, ya, keluar dari mana? Dari rumah. Ya, ini siasat kalau terjadi masalah antara kita dengan siapa? Dengan istri. Ya, kita keluar saja. Karena kalau tetap di rumah kemudian mengomentari, yang terjadi adalah banyak yang terbang nanti. Ya, karena ya, diam kemudian keluar untuk mengembalikan suasana menjadi seperti semula. Jadi tidak bisa kemudian ditanggapi terus sehingga akhirnya tidak ada solusi, bahkan mungkin masalah makin membesar. Ali bin Abi Thalib keluar dan Fatimah mengatakan saya tidak tahu kemana beliau. Maka Nabi mencarinya. Kiranya Nabi SAW dapati beliau tidur di mana? Di masjid. Tidur siang di masjid. Maka Nabi SAW membangunkannya dengan mengatakan, kum abad turab, kun abad turab, kum abad turab, kum abad turab. Bangunlah wahai bapak tanah. Karena ya, masjid Nabi SAW tidak seperti sekarang. Masjid beliau itu masih pasir, ya. Kemudian ditaburi dengan kerikil-kerikil halus. Sehingga akhirnya tatkala beliau tidur, tentunya ada pasir-pasir atau tanah tersebut yang ada di tubuh beliau. Maka Nabi SAW katakan, kum Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Maka beliau pun bangun. Ali mengatakan, sungguhnya kunyah yang paling aku sukai adalah kunyah Abu Turab. Ya, karena itu adalah kunyah yang Nabi SAW yang memberikannya kepadaku. Ini menunjukkan bahwa beliau tidur siang di mana? Di masjid. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang seperti ini. Sehingga Imam Syafi'i ya mengatakan bahwa tidak dimakruhkan, boleh. Ya. Jadi ada dua pendapat, yang pertama membolehkan, yang kedua melarangnya, ya. Melarangnya. Jadi kalau ada yang membolehkan, ini ada ulama atau ada riwayat. Kalau seandainya melarang juga ada ulama seperti dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, mungkin sebagian BKM melarang tidur di masjid karena kondisi masjid itu memang saat ini susah untuk dibersihkan. Ya, susah untuk dibersihkan. Kalau di zaman Nabi SAW ada yang kencing saja itu mudah bersihkannya. Tinggal disiram air selesai. Kalau sekarang bongkar semuanya. Karpetnya harus dicuci berhari-hari baru kering, ya. Ini pertimbangan-pertimbangan yang mungkin saat ini dengannya sebagian masjid, bahkan mungkin kebanyakan masjid melakukan keputusan atau kebijakan seperti itu. Tapi alhamdulillah di terasnya, bahkan sebagian masjid, khususnya masjid-masjid lintas, mereka menyiapkan sebuah tempat, ya, seperti yang ada di sebelah kanan saya. Mereka menyiapkan sebuah tempat, di situ diizinkan untuk makan, disiapkan minumnya, air panasnya, cangkirnya. Ini masya Allah. Ini kalau kita lihat, ya, sebagian masjid melakukan itu. Ini kalau kita lihat persis seperti yang terjadi pada zaman dahulu. Jadi zaman dahulu, khususnya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala, beliau membangun itu tempat-tempat untuk musafir. Di situ mereka istirahat sejenak. Di situ mungkin mereka akan makan atau mereka minum, atau mereka sekedar merebahkan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Ini sebuah amal besar sebenarnya. Ini sebuah amal saleh yang kadang-kadang terluputkan dari kita semua. Ya, jadi kalau masjid itu menyiapkan tempat, ya, untuk istirahat, ya, sejenak, barang sebentar, kemudian di sana mereka makan, disiapkan apa yang mereka siapkan. Bahkan mungkin ada tempat yang kalau ingin mandi silahkan mandi, kan. Ini masyaallah amal ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun terkait dengan ruangan masjid, karena memang karpetnya tebal dan sebagainya, kadang-kadang memang diambil kebijakan tidak boleh tidur di mana? Dalam. Karena kalau sudah kotor susah, sehingga akhirnya kalau di luar masjid dipersilahkan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi tidak kemudian kita katakan yang melarang itu ini sebuah perbuatan yang salah. Ya, di zaman Rasulullah SAW
mereka itu biasa tidur di mana? Di masjid. Kenapa sekarang dilarang? Kita lihat kondisinya, kita lihat keadaannya. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa masjid di zaman Nabi SAW, kalau terjadi hal sesuatu itu mudah untuk apa? Bersihkannya. Sama seperti kita berbicara tentang di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah salat memakai sandal. Salat memakai apa? Sandal. Bahkan Nabi SAW katakan, memerintahkan agar kita tatkala ibadah kita pakai sandal. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang beribadah tidak pernah memakai apa? Sandal. Jadi di zaman Nabi SAW mereka sholat kadang-kadang pakai apa? Pakai sandal. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, tatkala Nabi sholat, sahabat semua pakai sandal, Nabi semua bersandal. Tiba-tiba Jibril alaihi salam datang memberitahu Nabi di dalam sholat bahwa sandal yang kau pakai itu ada najisnya. Maka seketika Nabi apa? Membuka. Nabi membuka sandalnya karena Jibril mengatakan itu ada najisnya. Maka beliau membukanya. Seketika para sahabat yang ada di belakang Nabi membuka semua sandal mereka semua. Karena melihat Nabi apa? Membuka. Maka setelah selesai sholat, Nabi SAW mengatakan, kenapa kamu buka sandalmu semua? Mereka mengatakan, karena kami tadi melihat dalam sholat engkau membuka apa? Sandalmu. Maka Nabi menyebutkan alasannya. Tadi Jibril datang memberitahuku bahwa di sandalku ada apa? Ada najis. Jadi intinya salat pakai sandal, bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah. Apakah sunnah ini bisa kita praktekkan sekarang di masjid-masjid kita? Enggak bisa. Kalau antum paksanya sunnah, masuklah antum. Masuklah antum coba. Kalau enggak dilempari batu. Nah, tidak bisa. Ini karena kondisi. Jadi kita tidak kemudian berlebihan mengatakan yang melarang ini tidak sesuai dengan dalil. Yang membolehkan ini bagaimana gitu. Adalah Abdullah bin Abbas melarangnya. Maka kita lihat kondisinya. Lihat apa? Kondisinya. Maka alhamdulillah masjid-masjid itu melarang tidur di dalam masjid. Yang melarang itu tidur di ruangan utamanya karena di situ ada karpet yang tebal, susah untuk membersihkannya. Apalagi kadang-kadang tidur orang musafir bawa anak. Ya kan? Ngompol. Ya kan? Ini susah. Bersihkannya susah. Ya. Makanya kalau alhamdulillah mereka mengambil kebijakan tidak boleh tidur di dalam ruangan, tapi dibolehkan tidur di mana? Di luar. Tidur di luar. Ya, moga-moga ada tikar yang disiapkan sehingga akhirnya tidurnya tidak langsung di mana? Di lantai. Ini bagus ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, permasalahan terkait dengan tidur di mana? Di masjid. Namun para ulama memberi catatan, adapun orang yang ada tempat tinggalnya, dia punya keluarga dan sebagainya, maka baiknya dia tidak tidur di mana? Di masjid. Allahumma kecuali kalau berkeluarga ini kondisinya seperti Ali bin Abi Thalib tadi. Ya mungkin berantem ya. Bolehlah pilih mana? Boleh masjid kalau tidak punya apa? Tidak punya modal untuk nyewa apa? Kamar di hotel. Bolehlah tidur masjid kalau lagi berantem dengan istri. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengisyaratkan bahwa para pemuda di zaman dahulu mereka terbiasa dengan apa? Dengan masjid. Terbiasa dengan masjid. Ya. Jadi memang selalu para sahabat itu berusaha untuk mendekatkan generasi mereka dengan apa? Dengan masjid. Nah, kalau di zaman kita memang generasi kita jauh dari masjid. Kalau sudah tua nanti baru ke masjid ya. Kalau yang muda-muda enggak. Bahkan kadang-kadang berlebihan juga kita-kita yang tua ini karena kita bagus menghormati masjid, memuliakan masjid, bagus ya. Tapi tatkala ada anak-anak muda atau anak-anak tanggung datang ke masjid, kadang-kadang ribut, kita langsung marah, mengusir mereka. Akhirnya mereka juga tidak mau datang ke masjid. Nanti kondisinya di saat umurnya sudah seperti kita baru datang ke masjid. Itu pun kalau bisa sampai umurnya seperti itu. Kadang-kadang tidak pernah datang ke masjid kecuali kalau sudah apa? Meninggal. Bahkan tidak ada yang kenal masjid kecuali setelah akan meninggal dia mengatakan sholati saya di masjid ya. Ini ya, sebuah hal yang menyedihkan. Karena masjid ini adalah tempat Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan. Siapa yang datang kemari, maka Allah akan muliakan.
Siapa yang datang ke tempat ini Allah akan muliakan karena menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang datang Allah akan muliakan. Allah akan berikan sesuatu istimewa untuknya di akhirat kelak. Karenanya Nabi SAW sampai bersabda, satu di antara 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar adalah seorang yang rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Masjid adalah tempat yang Masya Allah menenangkan, tempat yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita yang menyadarinya. Ya, bagi kita yang menyadarinya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bab ke-127. Sekarang kita masuk bab berikutnya 128, bab ma jaa'a fi karahiyatil bai'i wasyira' wa insyadid dhalla wasyi'ri fil masjid. Bab apa-apa yang telah datang dibencinya melakukan transaksi jual beli di masjid. Dibencinya insyadid dhalla, mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Kemudian yang ketiga, wasyi'ri fil masjid. Asy-syi'r yakni membaca atau mengucapkan bait-bait syair di mana? Di masjid. Karena sebagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, masjid dibangun untuk ibadah. Ya, masjid dibangun untuk ibadah. Kemudian beliau bawakan hadis dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an tanashudil asy'ari fil masjid. Beliau Rasulullah SAW melarang tanashudil asy'ar. Tanashud bukan sekedar membaca, akan tapi mengucapkan syair, kemudian yang satunya membantahnya, yang satunya mengucapkannya. Mungkin seperti sebuah perlombaan, ya. Sebuah perlombaan apa? Syair. Itu dilarang dilakukan di mana? Di masjid. Kemudian beliau melarang yang kedua al-bai' wasyira' fi, melakukan transaksi jual dan beli di dalam masjid. Kemudian beliau melarang wa ayyatahallaqan nasu fihi yaumal jum'ati qabla shalah. Nabi melarang orang-orang melakukan halaqah, pengajian di dalam masjid sebelum salat Jumat. Sebelum apa? Salat Jumat dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 3 hal yang dilarang dalam riwayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pertama tanashudil asy'ar. Tanashud al-asy'ar yakni membaca syair. Ini beliau melarangnya. Namun larangan ini kata para ulama, apabila syairnya adalah syair-syair yang mengandung makna dan kalimat-kalimat yang tidak baik dan benar, layaknya syair jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah itu memang terkenal dengan orang-orang yang pandai merangkai apa? Syair. Ya kalau kita sekarang pantun lah mungkin bahasanya kalau di negeri kita. Jadi kalau biasanya mungkin di sebagian suku itu terkenal dengan apa istilahnya balas pantun ya bahasanya. Apalagi mau menikah misalnya, ya kalau tidak bisa mengimbangi, konon ceritanya lamaran ditolak, rombongan disuruh pulang. Ini berbalas pantun. Bagus, ini termasuk apa namanya kearifan lokal yang bagus. Ya, karena memang kata-kata yang bagus, apalagi kata-kata yang memotivasi kepada kebaikan, itu sangat baik untuk dilestarikan. Jadi pantun itu bagus selama makna dan kalimatnya baik, bagus. Jadi kalau antum ingin belajar pantun, belajarlah, ya. Tulislah pantun-pantun, rangkailah kata-kata saja yang bagus itu untuk memotivasi orang kepada kebaikan. Dan ini di zaman Nabi SAW mereka biasa melakukan syair-syair ini. Dipelajari, saat ini dipelajari, dan banyak orang yang bisa membuat rangkaian syair-syair dengan bahasa-bahasa yang indah, dengan bahasa-bahasa yang indah untuk memotivasi atau untuk melawan kebatilan. Sehingga di zaman Rasulullah SAW ada syair Rasulullah bernama Hasan bin Sabit. Ini seorang sepuh sebelum datang masa Islam, beliau sudah menjadi syair terkenal di kalangan bangsa Arab. Ya, Allah disebutkan dalam sebagian riwayat Allah berikan beliau umur yang panjang.
infonya yang ya kalau tidak salah ya, 60 tahun di masa jahiliyah, 60 tahun di masa Islam. Ya, jadi ini subhanallah. Ini Hasan bin Thabit, syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bangsa Arab datang ke Madinah kemudian membanggakan kabilah-kabilah mereka, maka Hasan diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membanggakan apa? Islam, membanggakan Rasulullah SAW, membanggakan agama Allah SWT. Hasan bin Thabit, karena memang beliau adalah ahli syair terkenal. Bahkan tatkala Abu Sufyan ibnul Harith, ini sepupunya Nabi SAW yang akhirnya masuk Islam, merangkai kata-kata syair untuk menyudutkan Nabi SAW, maka Hasan bin Thabit maju untuk menjawab syair tersebut. Karena syair dahulu itu di masa itu bagaikan media di masa kita. Jadi kalau seandainya engkau ingin perkataanmu itu menyebar kemanapun, maka sampaikan dengan syair. Jadi seperti media. Karenanya para penyair itu memiliki kedudukan yang istimewa di zaman itu. Jadi kalau seandainya kamu ingin terkenal, ingin dihormati orang karena melakukan sebuah kebaikan, antum melakukan sebuah kebaikan di hadapan tukang syair ini. Kemudian dia akan buat syair-syair yang bagus, dia akan umumkan kepada orang sehingga Anda menjadi orang terkenal. Bahkan tukang-tukang syair ini khusus datang kepada tokoh-tokoh besar di zaman itu, kepada raja-raja, pimpinan kabilah, kemudian memuji-mujinya untuk cari apa? Cari uang. Jadi kalau syairnya bagus, kasih dia sekian. Dibuat lagi syair lebih bagus, tambah lagi ya gitu. Karena syair ini akan cepat menyebar karena dia bagikan apa? Media. Jadi viral dia jadi. Jadi orang ini akan punya nama besar. Taib. Hasan bin Thabit ini adalah penyair siapa? Rasulullah SAW. Maka tatkala Abu Sufyan ibnul Harith, sepupu Nabi SAW, anak dari Harith bin Abdul Muttalib, beliau menghujat Nabi SAW dengan syairnya. Maka Hasan kala itu mengatakan, saya akan membantah syair ini. Sudah saatnya seekor singa menjulurkan lidahnya untuk membantah ini syair. Karena syair ini menyebar, disebutkan di kota Mekah tapi menyebar ke seluruh jazirah Arab, menyudutkan Nabi SAW. Maka Nabi kala itu mengatakan, tunggu dulu wahai Hasan, tunggu dulu wahai Hasan. Sesungguhnya aku dengan dia ini, pembuat syair yang viral ini, punya hubungan kerabat yang sangat dekat. Jangan kau serang dulu, kecuali datangi Abu Bakar, orang yang paling paham tentang nasab Arab, belajar bagaimana hubungan nasab aku dengan dia. Jadi jangan sampai kau sudutkan dia, yang kena adalah aku. Karena kerabat dekat. Maka Hasan mengatakan, datang kepada Abu Bakar, dia tanya apa hubungan Nabi secara nasab, kabilah-kabilahnya dengan Nabi SAW, orang tuanya, kerabatnya, apa hubungannya. Setelah dia paham, dia mengatakan, hari ini saya akan keluarkan engkau dari celaan syairku sama seperti seorang yang menarik bulu dari tepung. Bulunya saya tarik, tapi tepungnya tidak berserak. Saya akan lakukan itu ya Rasulullah. Maka mulai dia mengucapkan syairnya sangat bagus, sangat indah. Ya, di antara ungkapannya wa irdi li irdi Muhammadin minkum wa qau atahjuhu walasta lahu bikufin. Apakah engkau menghina, menyudutkan Muhammad, padahal kalau dari sisi kedudukan maka engkau tidak sekufu dengan siapa? Muhammad. Beliau mengatakan wa irdi li irdi Muhammadin minkum wa qau, kehormatanku, kehormatan keluargaku menjadi tameng bagi kehormatan keluarga siapa? Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Hasan bin Thabit ini suatu hari di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan syair di masjid Rasulullah SAW. Dia berdiri, kemudian dia mengucapkan kata-kata syair. Waktu itu Umar meliriknya, khalifah. Seperti Umar tidak senang masjid ini. Kenapa mengungkapkan apa? Syair. Umar meliriknya. Dipandangi oleh Umar. Orang kalau Umar sudah lihat gimana gitu. Tapi subhanallah, Hasan bin Thabit tidak takut. Beliau tahu Umar tidak senang. Tatkala beliau lirikan Umar bin Khattab, maka dia langsung mengatakan, apakah kau membenci sesuatu yang tatkala Nabi hidup saya lakukan ini juga? Ini sahabat ya, punya mental, berani. Ya,
yang mereka dalam kebenaran, dalam sesuatu yang mereka yakini itu tidak bermasalah, walaupun yang melarangnya adalah orang yang subhanallah khalifah, dia mengatakan, apakah engkau melarang? Saya telah melakukan hal ini di hadapan orang yang lebih baik daripada anda. Siapa? Rasulullah SAW. Maka Umar diam. Ini para sahabat. Makanya tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjabat sebagai seorang khalifah, beliau kala itu mengatakan, wahai para sahabat, kalau saya melenceng, luruskan saya. Maka berdiri seorang sahabat, dia mengatakan, ya kami akan luruskan anda dengan ini. Maksudnya pedang. Itu sahabat. Ya kalau anda melenceng, kami luruskan dengan ini. Alhamdulillah, kata Umar bin Khattab. Alhamdulillah. Ada orang-orang yang tatkala saya nanti melenceng, ada yang mengingatkan, meluruskannya. Beliau berterima kasih. Ya, karenanya sebuah teguran, sebuah nasihat dari seorang muslim kepada saudaranya, ini latar belakangnya adalah kecintaan. Dan kita yang ditegur hendaknya apa? Menerima. Alhamdulillah ada yang menegur. Coba kalau dibiarkan saja. Bahkan tuntutan persaudaraan dan persahabatan yang baik adalah tatkala teman kita salah, kita harus ingatkan. Bukan ya udah, biarkan aja. Ya, diingatkan. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanasyudil asy'ar yang dilarang, membaca atau mengucapkan syair-syair yang dilarang apabila syairnya mengandung makna dan kalimat yang tidak baik, layaknya syair jahiliyah. Jadi syair jahiliyah itu membanggakan diri, membanggakan orang tua, membanggakan kabilah, membanggakan harta yang dia, itu rata-rata syairnya. Bahkan di masa jahiliyah dulu ada pasar ukal namanya. Pasar ukal yang setahun sekali di musim haji itu dibuka. Di antara tujuan ini adalah setiap ahli syair di Jazirah Arab itu datang untuk membanggakan kabilah masing-masing. Seperti arena apa? Arena laga lah. Iya, arena laga. Bahkan ada hakimnya. Ada apa? Ada jurinya. Ini syair kamu kurang, lebih bagus syair ini. Maka termasuk Hasan bin Sabit kala itu maju, ada ahli syair masa jahiliyah. Juri merendahkan syairnya, mengatakan syairmu itu kalah. Daripada ini lebih bagus syairnya. Maka Hasan waktu itu marah kepada jurinya, dia mengatakan, saya ini lebih hebat syair daripada kamu, bapakmu dan kakekmu. Gak terima dia. Dikalahkan tidak terima. Tapi karena jurinya sudah sepuh, dia mengatakan, wahai anakku, kemarilah, duduklah. Akan saya jelaskan kenapa syairmu itu standarnya di bawah daripada lawan-lawanmu dalam pertandingan ini. Ini biasa di masa jahiliyah. Tapi syairnya hanya membanggakan apa? Nasab, garis keturunan, ya, harta yang dia punya itu. Maka Bani Tamim datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakannya, Nabi, kami ingin memajukan penyair kami. Maka Nabi katakan, coba silakan. Maka mereka katakan Bani Tamim adalah ini dan ini. Ya, disebutkan bahwa semua kabilah itu fakir terhadap kami, butuh dengan kami, itu dengan kata-kata syair. Maka Nabi setelah selesai, sudah. Nabi katakan, Hasan, maju, jawab syair mereka. Hasan maju menjawab kemuliaan yang Allah berikan terkait dengan Islam, terkait dengan nikmat Islam dan sebagainya, sehingga akhirnya mengatakan penyairnya lebih hebat daripada penyair kita. Ya, penyairnya lebih hebat daripada penyair kita. Jadi yang dilarang adalah syair yang mengandung kata-kata yang tidak benar dan makna yang tidak benar. Artinya kalau kita kaitkan dengan pantun kita, selama pantun itu memotivasi orang untuk beramal, ya, dan sebagainya, berkaitan dengan kebaikan, maka tidak masalah. Bahkan bagus, ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Bahkan kita lihat para orang-orang yang pandai berpantun, seketika dia bisa merangkai apa? Kata-kata. Kita pun bingung, bisa ya? Karena memang ini adalah sebuah keahlian yang Allah berikan. Nah, kalau syair dulu juga demikian. Bahkan syairnya itu panjang sekali dengan kata-kata di akhir yang sama, ya, yang sama itu seketika. Ya. Maka subhanallah para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sampai disebutkan yang syair viral ya, yang diawali dengan sautu safiril bulbuli. Jadi disebutkan bahwa seorang pujangga, seorang ahli syair yang mana biasanya mereka ini
datang ke rumah atau datang ke istana memuji-muji khalifah, memuji-muji pejabat, tujuannya apa? Dapat fulus, cuan, nah gitu. Maka khalifah kala itu mengakali, tukang syair, siapa yang mengucapkan syair yang belum pernah diucapkan oleh pujangga sebelumnya, maka saya akan berikan kepadanya hadiah yang besar. Ini tantangan khalifah. Tapi syaratnya syairnya itu bukan syair yang pernah disebutkan oleh penyair sebelumnya. Jadi syair yang akan viral ini syair yang baru kali itu diucapkan. Khalifah punya seorang pembantu yang sekali dengar langsung hafal. Ada yang 2 kali dengar langsung hafal. Ada yang 3 kali dengar langsung hafal. Dia punya 3 pembantu yang standar hafalannya itu berbeda. Yang satu sekali dengar langsung hafal, yang satu 2 kali dengar hafal, yang satu 3 kali dengar hafal. Maka mulailah diumumkan. Khalifah sebenarnya ingin kasih pelajaran ke mereka bahwa tidak bagus seperti itu. Maka diumumkan, wah semangatlah para penyair ini, hadiah banyak, besar. Akhirnya datang, saya punya syair yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun. Coba silakan. Raja Khalifah sudah nyuruh 3 pembantunya itu di belakang tabir. Kalian dengar bagus-bagus. Yang 1, 2, dan 3 kali dengar. Maka mulai diucapkan. Syair ini sudah ada yang hafalnya. Apa sudah ada yang mengucapkannya? Ini bukan syair baru. Baru tadi malam saya rangkai. Kalau nggak percaya, fulan. Iya Khalifah, luar. Pernahkah kamu tahu syair yang seperti ini awalnya? Oh pernah Khalifah. Yang 1 kali dengar langsung hafal. Coba kamu ulangi. Oh iya juga ya kan. Padahal baru saya buat ini syair katanya. Engkau tidak berhasil mendapatkan apa? Hadiah. Nah, baru kalau tidak percaya, fulan. Panggil 1 lagi coba. Pernah kamu dengar? Kan udah diucapkan 2 kali. Udah bingung. Akhirnya beberapa penyair kala itu seperti orang gila jadinya. Kok ada yang padahal baru saya rangkai. Kok bisa pula kan gitu kan? Nah, ada seorang yang ahli syair yang tahu ini akal-akalan khalifah. Maka dibuat syair yang susah. Susah sekali ngapalnya. Ya. Jadi urutan-urutannya itu susah. Kalau antum ingin tahu, ya kalimatnya diawali dengan sautu safiril bulbuli hayyaja qalbats thamali, atau kalimat diakhiri dengan lam. Kemudian kata-katanya itu memang susah sekali untuk dihafal. Artinya sehebat apapun orang, kalau pertama kali dengar itu akan terbolak-balik ngapalnya. Maka dia mengatakan, oh ini akal-akalan khalifah, boleh saya akan coba ini. Akhirnya dia terkenal, ahli syair terkenal di negara itu. Akhirnya dia datang dalam bentuk seorang menyamar, ya, dalam bentuk seorang Arab Badui. Kemudian dia datang, ada apa? Saya dengar ada sayembara dari khalifah, boleh saya ikut? Boleh. Khalifah nggak kenal siapa dia, orang ini kan, karena menyamar. Kalau dia tahu ini orang, langsung ditolak, ini bahaya ini. Akhirnya dia maju. Punya syair? Punya. Coba. Mau diucapkan syair, kalimatnya memang susah dihafal. Maka khalifah mengatakan, ini syair bukan syair baru. Ini syair sudah ada yang menyampaikan sebelumnya. Tidak ya khalifah. Fulan. Naam khalifah. Coba. Pernah kau tahu syair sautu safiril bulbuli? Tahu. Silakan baca. Walah, campur baur kalimatnya. Memang tidak bisa dihafal seketika apa? Orang mendengar. Sampai kadang-kadang dalam syair sebagai tambahan ada katanya syair jin, yang orang kalau dengar berapa kali pun kemudian diulang tetap salah. Karena konon katanya yang merangkai itu apa? Jin. Tapi intinya akhirnya tidak bisa. Panggil yang kedua tambah kacau lagi, panggil yang ketiga tambah kacau lagi. Akhirnya katakan sudah, memang ini syair yang ini. Jadi hadiahnya apa? Karena katanya hadiahnya tergantung kamu minta apa. Maka dia mengatakan, saya minta ini. Maka apa kata bendahara negara? Habiskah kita kalau dikabulkan semuanya? Ya ini syaratnya khalifah. Syaratnya wahai khalifah. Maka saya minta ini. Kata bendahara, khalifah kata iya kan. Tunggu ya khalifah. Ini kalau dikabulkan, bendahara negara habis dibuat. Maka akhirnya dia buka hakikat dirinya.
ya siapa dia sebenarnya, maka khalifah mengatakan, wah kamu rupanya. Maka dia mengatakan, ya khalifah sebenarnya saya tidak ingin meminta sebagaimana yang saya minta tadi, tapi berikanlah kepada sejawatku, teman-temanku para pujangga itu apa yang mereka inginkan. Nah kalau itu sudahlah, akhirnya diberikan pada para penyair-penyair tadi apa yang mereka apa yang mereka minta. Intinya syair-syair dalam bentuk membanggakan diri, apalagi memuji, ya, memuji seorang, itu tidak boleh diungkapkan di mana? Di masjid. Adapun syair yang maknanya baik, maka silahkan diungkapkan di masjid. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dilarang al-bai' wasyira', al-bai' wal ishtira'i fi, menjual dan membeli di masjid. Sebagian ulama mengharamkannya, sebagian mengatakan makruh. Tidak sampai ke tingkat apa? Haram. Karenanya kalaupun terjadi, kata sebagian para ulama, transaksi di masjid, transaksinya sah. Tapi mereka telah melakukan perbuatan yang dibenci dalam Islam. Bahkan ada riwayat, kalau ada yang melakukan transaksi di masjid, kita diperintahkan untuk mengucapkan apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan dalam transaksi jual belimu. Maka transaksi jual beli masjid tidak boleh, di luar. Dan sekarang transaksi dalam masjid itu lebih banyak terjadi di zaman kita, karena kita melakukan transaksi via online. Kadang kita dealkan itu di dalam masjid, itu tidak boleh. Masjid tidak dibangun untuk ini. Ya, ini yang dilarang yang kedua dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Kemudian yang ketiga, ayatahallaqan nas fi yaumil jum'ati qabla shalah, membuat halaqah majelis ilmu, pengajian sebelum salat Jumat. Ya, tidak boleh. Sebagian para ulama mengatakan kenapa tidak boleh? Karena kita diperintahkan untuk datang salat Jumat dengan segera. Jadi kalau kita datang kemudian kita beribadah masing-masing, kemudian ada halaqah lagi, ini akan mengganggu yang baca Quran, yang sedang sholat, yang sedang berzikir, kemudian buat halaqah, akhirnya yang lain pasti terganggu. Maka Nabi SAW melarangnya. Jadi dalam sholat Jumat yang hadir langsung ibadah masing-masing. Ada yang sholat, ada yang berzikir, ada yang membaca Quran. Intinya beribadah masing-masing sampai selesai sholat Jumat. Karenanya Nabi SAW melarangnya dalam riwayat ini. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bab ada disebutkan insyadid dhallah. Insyad ad-dhallah, yakni mengumumkan apa? Barang yang hilang. Sepertinya Al-Imam Tirmidzi tidak menyebutkan riwayat ini, namun sepertinya beliau rahimahullah menyebutkan insyadud dhallah dalam bab, tapi tidak ada riwayat yang menyebutkannya. Sepertinya yang beliau ingin sampaikan ke kita, Allahu taala alam, insyadud dhallah itu adalah mengangkat suara. Karenanya sebagian para ulama mengatakan syair itu kalaupun diucapkan, tapi jangan ribut, jangan angkat apa? Suara. Sama seperti orang yang mengumumkan. Biasanya orang mengumumkan itu mengangkat apa? Suaranya. Siapa yang ketemu dengan barang saya? Ini suara keras di masjid itu hendaknya dijauhi. Disebutkan dalam athar bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengar dua orang yang berbantah-bantahan, dua orang yang mengangkat suaranya di masjid Rasulullah SAW. Maka Umar mengatakan, panggil mereka berdua. Maka keduanya pun datang, kemudian dan keduanya bergetar karena dipanggil oleh khalifah. Maka Umar mengatakan, kalian berdua dari mana? Maka keduanya mengatakan, kami dari tempat ini dan ini. Maka Umar mengatakan, kalau kalian penduduk Madinah, saya akan pukul kalian berdua. Kalian, bagaimana mungkin kalian berani mengangkat suara kalian di masjid siapa? Rasulullah SAW. Jadi insyadud dhallah isyaratnya adalah mengangkat suara untuk mengumumkan barang apa? Barang hilang. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke bab 129, bab ma jaa fil masjid alladhi ussisa 'ala taqwa. Bab apa-apa yang telah datang terkait dengan masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, beliau ingin membawakan riwayat yang menyebutkan tentang
masjid yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Allah memuji sebuah masjid yang dibangun di Madinah, dan Allah mensifati masjid ini dengan sifat yang mulia. Masjid yang ussisa 'ala taqwa, masjid yang didirikan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi masjid ini adalah masjid yang dipuji oleh Allah, masjid yang disifati oleh Allah, bahwa yang membangunnya dahulu kaum muslimin membangunnya atas dasar apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membangunnya atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bawakan riwayat maksud daripada masjid ini. Sebelum nanti kita sedikit jelaskan tentang ayat. Disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, imtara rajulun min Bani Khudrah wa rajulun min Bani Amr bin Auf. Cekcok antara seorang laki-laki dari Bani Khudrah, ini keluarganya Abu Sa'id Al-Khudri, dengan seorang laki-laki dari Bani Amr bin Auf. Ini seorang yang tinggal di Masjid Quba. Jadi Bani Khudrah ini di dekat Masjid Nabawi, sedangkan Bani Amr bin Auf ini dekat Masjid Quba. Keduanya bertengkar berkaitan dengan maksud ayat yang kita bacakan tadi, surat Taubah ayat 108. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Mereka bersetegang, mereka cekcok. Yang dimaksudkan oleh Allah dalam surat Taubah ayat 108 itu masjid yang mana? Faqala Al-Khudri mengatakan Masjidur Rasulillah. Maksud masjid yang dibangun di asas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Masjid Nabawi. Masjid apa? Nabawi. Ini pendapat lelaki dari Bani Khudrah. Sedangkan yang kedua, Bani Amr bin Auf, dia mengatakan bukan, dia adalah Masjid Quba. Masjid Quba yang jaraknya dari Masjid Nabawi kurang lebih 3 km. Fa'ata ya Rasulullah, kemudian keduanya pun datang kepada siapa? Rasulullah fidzalik, tentang ini yang benar yang mana? Maka Nabi SAW bersabda, huwa hadza. Yang dimaksudkan masjid ussisa 'ala taqwa adalah masjid ini, yakni Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Wa fi dzalika khairun katsir, dan dalam isyarat ini menunjukkan bahwa Masjid Nabawi memiliki kebaikan yang sangat banyak. Jadi Nabi di sini mengatakan bahwa masjid alladzi ussisa 'ala taqwa yang dimaksudkan oleh surat Taubah ayat 108 adalah Masjid Nabawi. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa ini maksud oleh Allah, la masjidun ussisa 'ala taqwa, surat Taubah ayat 108 adalah Masjid Nabawi. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimasukkan dengan masjid ini adalah Masjid Quba. Masjid Quba. Dan ada pendapat yang ketiga mengatakan kedua-duanya dimaksudkan. Kedua-duanya dimaksudkan. Kalau Masjid Nabawi dibangun di atas asas ketakwaan kepada Allah, tidak ada yang mengingkari. Lalu Masjid Quba bagaimana ceritanya? Masjid Quba, para ikhwah, adalah sebuah masjid yang istimewa di kota Madinah. Masjid ini, Masjid Quba ini dibangun di daerah yang namanya apa? Quba, di perkampungan yang namanya Quba. Dan ini adalah masjid yang pertama dibangun dalam sejarah Islam. Nabi SAW hijrah dari Mekah sampai beliau di Quba. Di sana beliau kurang lebih menetap selama 14 hari ya, kurang lebih. Kemudian setelah selesai 14 hari menetap 14 hari di Quba, beliau membangun masjid namanya Masjid Quba. Ya, dinamakan dengan tempatnya. Karena ada yang menamakan dengan tempat, ada yang menamakan dengan nama-nama tertentu. Masjid Quba dinamakan Masjid Quba karena memang tempatnya di perkampungan apa? Perkampungan Quba. Setelah selesai beliau membangun masjid selama kurang lebih 14 hari menetap di sana, baru kemudian beliau masuk ke kota Madinah. Beliau melanjutkan perjalanan untuk memasuki kota Madinah. Dan setelah sampai di kota Madinah, pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid yang sekarang kita kenal dengan istilah Masjid apa? Nabawi. Jadi Masjid Quba ini, subhanallah para ikhwah, memiliki keistimewaan. Setiap pekan satu kali, dalam satu pekan sekali, beliau pasti mengunjungi Masjid Quba.
Beliau mengunjungi di hari Sabtu. Kadang-kadang beliau jalan kaki, kadang-kadang beliau berkendaraan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, salatun fi masjid Quba, salat di Masjid Quba pahalanya sama seperti ibadah umrah. Ya, salat di Masjid Quba pahalanya seperti ibadah apa? Ibadah umrah. Karena Masjid Quba adalah masjid yang sangat istimewa. Dan sebagian ulama kenapa berpendapat Masjid Quba adalah masjid yang dibangun di atas asas ketakwaan kepada Allah SWT? Karena ayat ini, ayat yang diceritakan oleh Allah ini dalam surat Taubah, ayat 107, Allah menceritakan tentang sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Dirar. Masjid Dirar ini dibangun tidak jauh dari Masjid Quba. Tentu sekarang tidak ada lagi bangunan ini karena memang masjid ini telah dihancurkan oleh Nabi dengan perintah Allah SWT. Jadi disebutkan bahwa orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam, mereka punya komunikasi dengan seorang kafir yang dulu tinggal di Madinah dan tokoh Madinah, tapi setelah masyarakatnya masuk Islam, dia tidak mau masuk Islam, sekalipun pura-pura, sekalipun munafik, dia tidak mau. Kemudian dia pindah, melarikan diri ke Mekah. Dikenal dengan nama Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir Al-Fasiq. Dia pindah ke sana, kemudian dia punya hubungan rahasia antara dia dengan masyarakatnya yang masih hidup di Madinah yang pura-pura masuk Islam. Jadi Abu Amir Al-Fasiq ini menyuruh orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam dari kabilahnya untuk membuat sebuah tempat yang di situ kita akan mengkoordinasikan apa yang akan kita lakukan ke depan. Saya dari luar berusaha untuk menghubungi kabilah-kabilah, menghubungi tokoh-tokoh untuk bisa bersatu menghabisi Muhammad dan para sahabatnya di Madinah. Kemudian kalian bangun sebuah tempat di Madinah itu untuk bisa kita jadikan sebagai tempat rapat, rahasia, koordinasi, apa yang akan kita lakukan ke depan. Maka akhirnya orang-orang munafik ini membangun, mereka lihat kalau rumah, tempat rapat, aula pertemuan, ini pasti kelihatan. Maka mereka akhirnya bangun apa? Bangun masjid. Jadi siapa yang mengatakan masjid itu adalah tempat yang tidak baik? Semua orang mengatakan masjid tempat apa? Tempat baik. Tapi mereka membangunnya dengan menyembunyikan tujuan mereka. Maka mereka membangun masjid. Kemudian setelah selesai pembangunan ini, mereka datang kepada Rasulullah SAW. Ini orang munafik. Mereka datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, datanglah ke masjid kami, sholat di sana. Karena kami baru selesai bangun masjid. Ya mungkin istilahnya bangun musalla. Bahasanya bangun, kalau di negeri kita bangun musalla. Artinya mereka minta kepada Nabi untuk sholat pertama kali mungkin seperti peresmian, pembukaan pertama. Qadarullah kala itu Nabi kita yang mulia SAW sedang sibuk menyiapkan pasukan besar ke Tabuk. Sehingga Nabi SAW kala itu mohon maaf, beliau mengatakan beliau berhalangan karena saya sedang sibuk. Tapi nanti insya Allah kata Rasulullah, setelah selesai Tabuk ini saya akan ke masjid kalian dan akan saya sholat di sana. Nabi tidak tahu maksud tujuan mereka bangun masjid itu untuk apa. Ya, karena beliau tidak tahu perkara yang gaib. Jadi Nabi memang sudah bertekad karena ini orang-orang banyak meminta beliau sholat di situ setelah pembangunan masjid selesai. Tapi karena beliau sibuk, beliau katakan nanti setelah pulang dari Tabuk saya akan mampir di sana, saya akan sholat di sana. Tapi Nabi pun berangkat ke Tabuk. Setelah pulang, beliau hendak pulang ke Tabuk, beliau berniat untuk sholat. Akan tapi berniat untuk sholat, akan tapi turun apa? Ayat mengingatkan Nabi masjid ini. Akhirnya masjid ini dinamakan oleh Allah dengan nama yang buruk. Namanya Masjid Dirar. Ya, masjid apa? Dirar. Dirar itu adalah masjid yang menimbulkan keburukan, yang menimbulkan apa? Kerusakan. Karena membangunnya tujuannya adalah untuk apa? Makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Mereka membangunnya bukan untuk ibadah, bukan. Ini untuk makar, murni niatnya adalah untuk menyerang Islam dan kaum muslimin, tapi dibuat tempatnya masjid. Karena yang membangunnya orang munafik dan atas perintah siapa tadi? Orang kafir bernama Abu Amir Al-Fasiq. Maka Allah SWT menurunkan ayatnya menjelaskan kepada nabinya status masjid itu. Allah berfirman,
surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah berfirman, dan di antara orang-orang munafik itu, jadi yang bangun siapa? Munafik. Ada orang-orang yang mendirikan masjid dirar, masjid yang tujuannya untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya adalah memang untuk menghabisi Nabi dan kaum muslimin. Dan dasar pembangunan masjid itu adalah untuk kekafiran, karena mereka tidak beriman. Ada perintah dari Abu Amir Al-Fasiq yang kafir itu, yang lari dari Madinah dan tinggal di mana? Di Mekah. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan tujuan membangunnya adalah memecah belah orang-orang yang beriman. Kemudian serta menunggu kedatangan min qabl, serta menunggu wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl, serta menunggu kedatangan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Jadi mereka jadikan ini sebagai tempat awal mula penyerangan nanti. Jadi kalau nanti orang kafir sudah sepakat, semua kabilah sudah sepakat, maka mereka datang ke Madinah dan bermarkas di masjid ini pertama kali untuk menghabisi Nabi dan kaum muslimin. Kemudian Allah mengatakan wala yahlifunna in aradna illal husna. Mereka akan bersumpah di hadapanmu bahwa mereka membangun masjid ini tidak lain tidak bukan hanya untuk kebaikan. Kalau ditanya, apakah maksudnya ini? Mereka mengatakan, tidak, maksud kami adalah untuk kebaikan, untuk kami membangunnya untuk ini dan ini. Kemudian Allah mengatakan wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwa sumpah mereka yang mengatakan bahwa masjid ini kami bangun untuk kebaikan, bukan untuk maksud-maksud yang lainnya. Allah bersaksi bahwa mereka berdusta. Ini latar belakang pembangunan masjid dirar. Kemudian Allah SWT mengatakan kepada Nabi yang mulia SAW, la takum fihi abada. Karena Nabi beringinan untuk apa? Salat di situ. Allah melarangnya, jangan kamu kerjakan salat di masjid itu untuk selama-lamanya. Kemudian Allah mengatakan, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Lebih pantas engkau ya Muhammad salat di masjid yang dibangun di atas asas Islam, ketakwaan. Itu yang lebih bagus engkau salat di sana. Kalau di sini jangan. Karena memang Masjid Dirar dekat dengan masjid apa? Quba. Fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di daerah Quba itu ada beberapa lelaki yang suka sekali untuk bersuci, dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Dari kaum muslimin yang ada di daerah Quba, dalam Islam itu kan kita boleh istinja atau istijmar, kita boleh membersihkan diri dengan batu dari kotoran. Tapi orang-orang Masjid Quba tidak mencukupkan diri dengan itu. Jadi setelah pakai batu, mereka pakai air, karena mereka suka bersih. Maka Allah SWT puji mereka dalam ayat yang mulia ini. Jadi sebagian ulama mengatakan Masjid Ussisa 'ala Taqwa adalah masjid apa? Masjid Quba. Sedangkan Masjid Dirar disebutkan oleh Allah SWT masjid yang dibangun di atas kekufuran, masjid yang dibangun untuk memecah belah kaum muslimin, masjid yang dibangun untuk menunggu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini tujuan bangun masjid apa? Masjid Dirar. Bahkan kalau ditanya tujuan kalian apa, mereka bersumpah, demi Allah, demi Tuhan, kami bangun untuk kebaikan. Dan Allah bersaksi bahwa mereka berdusta. Jadi jangan sampai masjid selain masjid kita disebut dengan masjid apa? Masjid Dirar. Ini Masjid Jami' Al-Fat. Sana ada masjid, oh itu Masjid Dirar itu. Ya, ini Masjid Dirar dibangun oleh orang munafik. Ya, Masjid Dirar dibangun dengan dasar kekufuran. Masjid Dirar dibangun untuk memecah belah kaum muslimin. Masjid Dirar dibangun untuk menunggu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya datang untuk menghabisi Islam dan kaum muslimin. Ini Masjid Dirar, ya, yang ada di zaman Nabi SAW. Kemudian setelah turun ayat ini, Nabi SAW memerintahkan untuk merobohkan masjid ini. Jadi tadinya akan sholat, tapi karena Allah sudah mengatakan demikian, maka Nabi perintahkan masjid yang baru dibangun oleh orang-orang munafik ini untuk dihancurkan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi ada ulama yang mengatakan Masjid Ussisa 'ala Taqwa adalah Masjid Nabawi. Ada yang mengatakan dia adalah Masjid
Quba, dan ada yang mengatakan kedua-duanya adalah masjid yang dibangun di atas asas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian berikutnya 130, bab 130, nomor hadis 324. Hadis dari Usaid bin Zuhair al-Ansari, wa kana min ashabin Nabi SAW. Beliau dari sahabat Nabi SAW. Beliau bercerita dari Nabi, as-salatu fi masjidi Quba ka umrah. Salat di Masjid Quba pahalanya seperti ibadah umrah. Ini sudah kita singgung tadi ya, Masjid Quba, salat di sana, salat apapun ya, salat apapun, maka pahalanya seperti ibadah umrah. Karenanya kita selalu ingatkan pada para jamaah yang melaksanakan ibadah umrah atau haji, salat di Masjid Quba itu 2 rakaat sudah cukup. 2 rakaat sudah cukup. Kalau ingin memperbanyak salat, salat di Masjid Nabawi, karena di situ 1000 kali lipat. Ya, 1000 kali lipat. Ya, 2 rakaat ibadah umrah. Mungkin besok kalau bisa datang lagi 2 rakaat ibadah umrah. Ini keutamaan salat di Masjid Quba. Kemudian kita lanjutkan bab 131 terakhir ya, karena ini berkaitan dengan masalah masjid juga keutamaannya. Beliau bawakan hadis Abu Hurairah nomor hadis 325, bab maja fi ayyil masajid afdal. Bab apa-apa yang telah datang, masjid mana yang lebih utama? Masjid mana yang lebih utama? Karena memang secara umum semua masjid itu mulia, semua masjid itu memiliki keutamaan. Dan mengatakan bahwa masjid ini lebih utama, masjid sana lebih utama, ini butuh apa? Dalil. Maka di sini kita lihat beliau membawakan hadis Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi masiwahu illa al-masjidal haram. Salat di masjidku ini lebih baik 1000 kali lipat salat di masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Jadi salat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali lipat salat di masjid manapun kecuali Masjidil Haram. Adapun Masjidil Haram disebutkan dalam sebagian riwayat illal Masjidil Haram fa innahu bi mi'ati alfi salah. Adapun Masjidil Haram maka 100.000 kali lipat. Jadi kalau kita ingin menyamai satu salat di Masjid Al-Haram, kita salat di masjid kita di kampung kita ini, maka kita mesti mengerjakan salat 100.000 kali dulu. Jadi kalau kita sholat zuhur di sana 1 kali, untuk menyamai pahalanya, kita harus mengerjakan sholat 100.000 kali dulu baru bisa menyamai pahala. Nah ini subhanallah ya, keutamaan yang Allah letakkan pada satu masjid yang tidak diberikan ke masjid yang lainnya. Taib. Dalam sebagian riwayat, Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Jadi yang berada di urutan pertama Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1000, Masjidil Aqsa di Palestina 500. Masjid-masjid yang lainnya sama, pahalanya sama. Jadi jangan mengatakan bahwa Masjid Jami Al-Fath ini dibandingkan sholat di masjid yang sana ini lebih banyak pahalanya. Kalau di sana mungkin 30 atau 27, di sini bisa lah 55. Ini nggak boleh. Ini harus pakai dalil. Gaib, ini perkara gaib. Ini perkara yang gaib. Ya, karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahkan dalam sabda Nabi kita yang mulia SAW, Nabi SAW melarang kita antatabbu'il masajid. Nabi SAW melarang kita milih-milih apa? Masjid. Hendaknya setiap kalian itu sholat di masjid yang terdekat dengannya, dan Nabi melarang kita pilih-pilih apa? Masjid. Sholat bergabung dengan seluruh kaum muslimin, ya. Ini. Jadi tidak boleh kita mengatakan masjid ini lebih utama, masjid ini lebih utama. Ya, Allahumma kecuali kalau mungkin pembahasannya jumlah jamaah lebih banyak, maka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengatakan ini lebih utama dari ini, maka ini tidak benar, kecuali bersandar kepada sebuah riwayat sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW di sini terkait dengan keutamaan Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa.
Kemudian terakhir, nomor hadis 326 masih dalam bab 131 dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid." Tidak diikat pelana menuju satu masjid kecuali ke salah satu di antara 3 masjid. Artinya kita tidak boleh bersusah-susah, apalagi sampai safar menuju tempat yang disebut dengan masjid kecuali ke 3 masjid. Ya, contoh misalnya ada satu masjid yang kita setiap sholat ke sana, bersusah-susah untuk ke sana. Maka Nabi SAW katakan tidak dilakukan itu kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Hadza, kemudian Masjidil Aqsa. Karena masjid yang lainnya keutamaannya apa? Sama. Ya, keutamaan sama. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi misal ada masjid di sana di pinggir laut. Tiap sholat ke sana, bersusah-susah ke sana. Apa perbedaan antara masjid di pinggir laut dengan masjid yang ada di sini? Sebagian mengatakan di sana tuan guru dulu berada di sana. Hah? Ya, sama masjid, enggak ada perbedaan. Allahumma kecuali bersusah-susah kalau tujuannya bukan karena masjidnya, mungkin ada kegiatan pengajian. Ya, apa bedanya Masjid Istiqlal pahalanya dengan Masjid Jami' Al-Fatah? Enggak ada. Jadi tidak perlu antum berangkat ke Masjid Istiqlal setiap hari sholat di sana, atau harus ke Istiqlal minimal 1 bulan sekali. Enggak, apa beda? Enggak ada perbedaannya. Ini yang disabdakan Nabi, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak diikat pelana untuk tunggangan atau safar atau bersusah-susah menuju satu masjid kecuali di salah satu di antara 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Intinya dimanapun kita berada dan kita bisa sholat di masjid terdekat, mudah, itu yang kita apa? Yang kita lakukan. Ya, tidak mesti misalnya masjid apa yang kita sering kajian, Rafiq bin Malik. Ya, dari ujung dunia ke ujung dunia, sholatnya harus di mana? Di Rafiq bin Malik. Ya. Sholat dimanapun kita sholat. Ya, ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau mungkin di sana Masjid Nabawi, ya kita kejar masjid apa? Nabawi. Karena pahalanya berapa? 1000. Masjidil Haram ya kita kejar Masjidil Haram karena pahalanya 100.000. Adapun masjid yang lainnya sama. Adapun masjid yang lainnya apa? Sama. Wallahu taala ala wa alam. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan masuk bab ke 132, nomor hadis 327 insyaallah taala. Kalau ada yang ditanyakan kita persilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Silakan. Yang pertama, bagaimana kalau mengumumkan kematian di masjid? Dan itu yang kedua, tentang sholat sunat qabliyah zuhur, Ustaz. Kan akhirnya kan 4 rakaat, Ustaz. Jadi pada saat pelaksanaan udah 2 rakaat, lupa Ustaz, udah naik sempurna ke rakaat ketiga. Apa yang seharusnya kita lakukan, Ustaz? Baik, untuk sholat apa namanya 4 rakaat sebelum zuhur, sebagian ulama membolehkan 4 rakaat langsung. 4 rakaat langsung. Satu salam. Jadi tidak mengapa, lanjut saja nanti salam di rakaat keempat. Wallahu a'lam. Jadi bisa dilakukan dengan 2 metode. Bisa 2 rakaat salam 2 kali, yakni 2 rakaat kemudian salam, 2 rakaat lagi kemudian salam. Bisa dilakukan berapa? 4 kali sardan, ya secara langsung. Ya wallahu a'lam. Tidak mengapa. Jadi lanjut saja salamnya nanti di akhir. Kemudian terkait dengan mengumumkan kematian. Mengumumkan kematian di masjid yang dikaji oleh para ulama terkait dengan niyaha sebenarnya. Niyaha itu artinya meratap. Ya, orang-orang jahiliyah dahulu kalau mati, kalau mereka meninggal, biasanya ada suara-suara keras yang diucapkan untuk meratapinya. Bahkan mereka sampai naik gunung itu. Naik ke atas bukit meratapi orang yang meninggal. Telah meninggal si fulan, orang yang mulia di kalangan kita, sebagai tulang punggung kita. Bahkan kadang sampai ngoyak-ngoyak baju.
Dan mereka menganggap bahwa ratapan itu semakin ekstrim, itu kebanggaan. Makanya ada di antara mereka yang sebelum meninggal yang mengatakan, nanti kalau bapak meninggal jangan lupa ya, ratapi bapak lebih hebat dari si fulan yang meninggal di kabilah sebelah. Wah, seperti itu. Maka dalam Islam dikaji oleh para ulama, kalau dari sisi mengangkat suaranya ada kemiripan. Orang yang mengumumkan kematian di masjid, kalau dari sisi angkat suara ada kemiripan dengan meratap orang-orang jahiliyah. Tapi dalam penyampaian ada perbedaan. Kalau orang Arab jahiliyah dulu bukan sekedar teriak-teriak, bukan, angkat suara bukan, tapi mereka ada ratapan. Karenanya wallahu alam, para ulama kita mengatakan bahwa pengumuman kematian di masjid tidak mengapa. Karena yang kita lihat sekarang, yang kita dengar sekarang, pengumuman kematian di masjid itu sekedar menyampaikan siapa yang meninggal. Kemudian di mana takziah dilakukan, kemudian kapan akan dikebumikan. Ini penting. Lagi pula posisinya masyarakat banyak, ya. Kalau tidak diumumkan seperti ini, kadang-kadang, loh, siapa meninggal gitu. Tapi perlu diumumkan si fulan. Tapi ingat, dalam pengumuman tersebut janganlah sebut-sebut kebaikannya. Jangan sebut-sebut kebaikannya. Oh, ini pimpinan kita, orang mulia di kalangan kita, oh, ini meninggal, ayo kita hadir. Tidak, sekedar sampaikan. Karena si mayit ini, kalau dia dipuji-puji, malaikat akan menyudutkannya. Apakah engkau memang seperti itu? Gitu. Apakah engkau memang sehebat itu? Jadi karenanya pujian-pujian yang berbentuk jangan. Ini akan membuat susah dia sendiri. Akan membuat apa? Susah sendiri. Ya, karenanya wallahu alam, penyampaian yang dilakukan oleh mungkin semua masjid atas wafatnya salah satu di antara keluarga yang ada di sekitar masjid, ini hal yang boleh insyaallah taala. Ini hal yang boleh, bahkan kita lihat ini kadang-kadang dibutuhkan. Kadang-kadang dibutuhkan. Tapi jika seandainya pengumuman itu mungkin ada kampung yang kecil, tidak butuh pengumuman, ya nggak usah diumum, semua sudah tahu gitu. Tapi kalau di kampung-kampung padat sebagaimana kampung kita di Kota Bijih ini butuh. Kita tahu, oh siapa itu yang meninggal gitu. Ya kan? Jadi diumumkan si fulan meninggal, keluarga ini meninggal kapan, kemudian akan disolati di mana dan akan dikubumikan di mana. Ini insyaallah hal seperti ini tidak mengapa, wallahu taala alam. Nah. Kalau posyandu itu sering. Posyandu apa? Iya, jadwalnya juga. Hari ini ya pengumuman insyaallah tidak mengapa. Pengumuman posyandu. Kita singgung tadi terkait dengan kematian karena menyinggung niyahah. Niyahah itu artinya meratap itu ancamannya ada. Tapi kalau pengumuman mungkin posyandu dibuka atau mungkin pengumuman gotong royong kan gitu kan. Ini ya tidak masalah pakai toa masjid. Karena kalau enggak susah juga. Enggak mungkin kita naik ke atas buat toa kan gitu. Masihlah dimanfaatkan. Hari ini kita gotong royong, mari sama-sama masyarakat untuk keluar membawa alat masing-masing, insyaallah tidak mengapa. Wallahu taala alam. Nah. Suara adzan dan iqamah. Allahu a'lam, Nabi SAW dalam kehidupannya pernah memerintahkan untuk as-salata jami'ah. As-salata jami'ah. Ini untuk mengumpulkan. Kala itu Tamim Ad-Dari, Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari baru masuk Islam, kemudian menceritakan tentang pertemuan dia dengan Dajjal. Pertemuan dia dengan Dajjal. Ya, maka Nabi takjub dengan ceritanya dan ada kesesuaian dengan apa yang beliau sabdakan tentang Dajjal, maka beliau perintahkan untuk memanggil kaum muslimin berkumpul as-salata jami'ah. Berkumpul karena ada sesuatu yang akan disampaikan. Jadi wallahu alam ya. Kita menganggap, kita berpendapat bahwa tidak mengapa insyaallah taala ada suara-suara yang keluar dari masjid, ya mungkin dengan toa atau dengan suara pengeras, selama suara-suara tersebut adalah suara yang dibenarkan secara apa? Syariat. Adapun terkait dengan ungkapan yang antum sampaikan, ada ulama yang berpendapat tidak boleh keluar dari masjid kecuali apa?
adzan dan iqamah ini juga bertolak belakang, karena iqamah sebenarnya tidak boleh keluar juga aturannya, ya. Karena adzan itu adalah pengumuman kepada kaum muslimin bahwa waktu telah tiba. Sedangkan iqamah, karena sunnahnya dalam pembahasan ulama, iqamah itu tidak dengan pengeras sebenarnya, karena itu hanya untuk yang ada di dalam. Jadi wallahu alam dengan pendapat ini, ya, wallahu alam dengan pendapat ini. Akan tapi sebagaimana Anda sebutkan tadi, insyaallah selama kalimat itu, pengumuman itu tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak mengapa insyaallah taala, wallahu taala alam. Nah, ini di tempat kita dekatnya ada musola, Ustaz. Gimana sholat itu paling 5-6 orang, Ustaz. Dan di daerah kita juga ada masjid agak jauh dari rumah, Ustaz. Mana lebih utama, Ustaz? taib, hendaknya setiap kita sholat di tempat yang dekat dengan dia. Yang 6 itu kalau antum ikut sholat jadi 7. Si fulan kalau ikut sholat jadi 8. Jadi kalau semuanya ke sana kosong nih lama-lama. Dihidupkan tempat-tempat ibadah tersebut untuk ibadah. Allahumma kecuali kalau seandainya mungkin kita sholat di sini memang nggak ada kehusuan. Ini timbangan-timbangan pribadi mungkin. Ya, khususnya misalnya terkait dengan qiyamul lail. Di sana ada 1 juz. Di sini mungkin kulhu saja, kan gitu. Kita ingin lebih cari yang itu boleh. Tapi kalau akhirnya semua sholat di situ, mau sholat zuhurnya, asarnya, maghribnya, kita lewati gitu. Orang, dan ini kurang bagus juga dilihat sebenarnya. Kurang bagus orang keluar dari masjid atau orang rame-rame datang ke masjid tersebut, kita apa? Kita lewat. Ini kurang bagus juga. Itu kok nggak pernah di sini? Lain tuh pemahamannya, kan gitu jadi. Ya. Jadi kita berbaur bersama dengan kaum muslimin sebagaimana dalam pembahasan Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani yang kita kaji. Ya, kita salat di belakang imam kita, baik imam tersebut baik maupun jahat. Berbaur. Ya. Sesama kaum muslimin. Wallahu taala alam. Nah. Kalau kita melakukan berkorea utamanya dia subuh tapi belum selesai menyenangnya, maka sekarang kita harus foto apa ini? Kita salat. Belum selesai ini, baru berkata ada. Oke, iqamah. Kita batalkan. Nggak tahu sih, Allah alam. Nggak tahu. Tadi Ustaz mengatakan tentang masalah sahih, Ustaz. Kalau sekarang ini kan ada lagu-lagu, ada lagu bimbo, lagu EB gitu kan. Isinya bagus, ya kepantun mau udah bagus kan. Tapi kalau masalah lagu itu bagaimana? Ini saya tanya. Baik. Lagu, tentunya kita harus mendudukkan kalimat tadi atau nama tadi dengan baik, Pak. Jadi kalau syair, sajak, pantun, puisi, lagu, ini sebenarnya hal yang tidak ada masalah. Yang ada masalahnya adalah apabila diiringi dengan musik. Karena terkait dengan masalah alat musik, ada beberapa isyarat hadis yang melarang. Contoh misalnya lagu kebangsaan. Indonesia tanah airku, kan lagu. Tapi saya ucapkan itu lagu ini tanpa apa? Alat musik. Boleh tidak? Boleh. Jadi syair kadang mereka mengucapkannya itu dengan nada-nada khusus. Sama seperti sebagian melagukan mungkin bahasa kita Indonesia syarat la ilaha illallah. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu as-sidqu wal ikhlasu wal mahabbatu waffaqakallahu lima ahabbahu. Lagu. Saya nyanyikan itu. Tapi tanpa
alat musik. Ya, bahkan syair misalnya bisa dikatakan mungkin lagu dalam bahasa kita, misalnya dalam nahwu, dalam usul fikih, itu juga kita melakukannya. Ya, kita melakukannya. Ya, dan itu biasa kita dulu juga menghafalnya untuk mudah dengan melakukannya. Ya, kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wafidun summa harfunil kalim. Kadang kita pakai kata-kata yang atau nada-nada yang berbeda-beda untuk memudahkan. Jadi terkait dengan syair, pantun, puisi, lagu misalnya, selama tidak diiringi oleh musik, alat-alat musik, maka insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa. Pertama. Kemudian yang kedua, selama makna dan kalimatnya tidak mengandung sesuatu yang dilarang dalam syariat, seperti cerita tentang cinta, cerita tentang wanita, syahwat dan sebagainya, maka jangankan diiringi dengan alat musik, kalimatnya juga sudah apa? Dilarang. Ya, Nabi kita yang mulia salam tatkala bekerja menggali parit, beliau bersenandung dengan para sahabat. Beliau bersandar dengan para sahabat. Ya. Allahumma la aisha illa aishal akhirah farhamil ansar wal muhajirah. Beliau melantunkannya dengan nada. Tatkala beliau melakukan perjalanan safar di malam hari, ya, ada seorang yang bersenandung dengan suara yang bagus, dengan senandung khusus. Ya, ini Nabi SAW membolehkannya. Nabi SAW tidak melarangnya. Bahkan dalam perjalanan safar, ini kebiasaan mereka untuk bersenandung supaya untanya apa? Semangat gitu. Jadi malam hari, perjalanan malam hari, kalau yang mengendarai unta yang berangkat dalam rombongan itu tidak ada yang bersenandung, untanya pun lemah, malas dia. Tapi kalau ada yang bersenandung, wow, ngegas untanya. Itu biasa di zaman itu. Sama seperti kita sekarang dalam perjalanan, yang pernah saya sampaikan juga, kalau kita melakukan perjalanan malam hari, kemudian tidak ada suara-suara, udah ngantuk. Makanya semua supir-supir itu ada yang dia hidupkan. Apa yang dihidupkan? Musik. Ah, kalau kita syair nih hidupkan, supaya semangat. Kalau nggak ngantuk, ya ngaji lah Ustaz. Wallah ngaji tambah ngantuk gitu. Bener. Betul. Kalau ngaji tambah ngantuk. Disinilah Islam memberikan kemudahan. Senandung syair. Ya, senandung syair. Jadi insya Allah selama maknanya tidak bertentangan syariat, tidak diiringi oleh, boleh. Tapi yang ketiga para ulama, jangan jadikan itu kebiasaan. Terus-terus itu aja Qur'annya nggak pernah dibaca, kan kacau ini. Boleh kata Ustaz, wah itu sejarah lu, udah berubah, bang katanya, nggak pernah baca Quran, kata Ustaz boleh katanya. Ya, jadi tidak mengapa, karena terkait dengan alat musik ini sebuah fenomena yang masya Allah ya, yang ilmu bahwa 4 madhab Hambali, Hanafi, Syafi'i, Maliki semua melarang alat musik, semua melarang alat musik. Karena diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi kita yang mulia SAW bersabda, akan ada dari umatku nanti yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Akan ada di umatku nanti, kata Rasulullah SAW, muncul generasi yang menghalalkan 4 perkara. Pertama hira. Hira artinya zina, menghalalkan apa? Zina. Wal harira, menghalalkan kain sutra. Kemudian yang ketiga al-khamra, menghalalkan khamr. Jadi biasa mereka sudah melakukan ini, sehingga orang mengatakan tidak haram lagi. Kemudian yang keempat al-ma'azib, alat-alat musik. Ini hadis diriwayatkan Sahih Bukhari. Karenanya saja puisi atau lagu, walaupun lagu ini mungkin bisa dipahami yang lain, tapi lagu maksudnya adalah bait-bait syair, kata-kata indah tadi, tatkala disenandungkan, diucapkan tanpa alat musik, maka insya Allah tidak mengapa. Ada 2 alat musik yang atau 1 alat musik yang dibolehkan,
Yaitu apa? Rebana. Yani kulit kambing atau kulit ayam nggak mungkin ya. Kulit sapi yang ujungnya itu yang sebelahnya itu kosong. Kalau dipukul deng itu boleh. Dan ini dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Inilah satu-satunya alat musik yang dibolehkan. Dilakukan di zaman Rasulullah SAW di saat apa? Idul Fitri, pernikahan. Jadi pernikahan itu juga hendaknya ada suara-suara. Jangan udah tendanya tenda tenda stand, nggak ada lagi suara-suara apapun gitu. Hening cipta. Ini orang nikah atau orang? Ada pula nggak boleh pelaminan, nggak ada juga pelaminannya. Padahal pelaminan sah-sah saja. Yang hendaknya perhatikan, janganlah pula dipajang yang cantik itu yang baru nikah di situ. Takutnya antum-antum yang hadir pingin lagi kan? Gitu. Jadi pelaminan boleh, tidak ada masalah, diperindah gitu. Suaranya ada suara. Dimunculkan apa? Suara. Ngaji Ustaz? Oh ya nggak usah ngaji. Ya ada nasyid tanpa musik tadi di ini kan. Atau kalau ada rebana, mungkin boleh di kamar perempuan itu bermain rebana anak-anak misalnya. Tapi jangan ditampilkan pula ibu-ibu rebana di atas joget-joget ya. Ya kacau ya kan. Jadi sebuah fenomena di dalam masyarakat kita yang subhanallah para ikhwah, kadang-kadang saya pernah dulu ditanya tentang beberapa permasalahan. Sudah lama kurang lebih mungkin 15 tahun yang lalu. Jadi kita menyampaikan beberapa poin yang dikasih catatan, kemudian kita ditanya, apakah benar seperti ini? Saya katakan benar. Kenapa Ustaz berpendapat demikian? Hadisnya saya bacakan. Ada hadis seperti itu. Ya ini riwayat yang saya baca gitu. Ini ayat yang saya baca. Loh, kami kok nggak tahu? Iya. Kok tanya pula? Ya karena nggak belajar. Jadi intinya subhanallah, fenomena yang ada di tengah masyarakat kadang-kadang disampaikan suatu hal yang tidak lazim. Masalahnya bukan karena itu perkara baru, tidak, tapi karena perkara yang sudah lama tapi tidak pernah dipelajari. Ya. Kalau kita kaji dalam penjelasan, kiranya semua itu sudah dijelaskan dengan baik. Karenanya kita katakan terkait dengan pertanyaan misalnya lagu kebangsaan tadi, boleh tidak mensenandungkannya? Boleh. Karena kita lihat di dalamnya tidak ada kalimat-kalimat yang bertentangan dengan apa? Ini adalah sebuah susunan kata-kata untuk menggugah apa? Semangat. Untuk menggugah semangat. Wallahu a'lam. Jadi insyaallah Pak, kalau memang kalimatnya bagus dan tidak diiringi oleh musik ya silakan, tapi jangan jadikan kebiasaan atau rutinitas itu saja yang dibaca-baca. Ya. Wallahu taala a'lam. Nah. Silakan. Tadi Ustaz mengatakan masalah masjid yang dibangun oleh orang munafik. Iya. Kalau sekarang ini ada pejabat-pejabat yang membangun masjid, tapi kita dananya nggak tahu. Itu macam mana Ustaz? Atau tahu kita dananya? Itu hasil pencucian uang misalnya. Itu macam mana? Money laundry ya, insyaallah. Aduh. Kita tahu memang dibangun uangnya dari money laundry itu. Insyaallah, pertanyaan Bapak payah-payah jawabnya. Ya. Berat. Yang tadi pertanyaan pertama tadi pun pertanyaan Masya Allah berkualitas gitu. Berkualitas. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fiik Pak, Masya Allah. Karena dalam jawaban kadang-kadang kita sebagai ustadz ini agak takut-takut juga jawabnya. Takutnya gini, sanggup nggak orang yang dengar ini mendengar perkataan kita? Tapi apa boleh buat, karena ditanyakan ya terpaksa lah kan gitu kita jawab. Karena kita juga diancam oleh syariat. Kalau nggak jawab, oh ini ancamannya berat. Abu Hurairah mengatakan, kalaulah bukan karena ayat dalam Al-Quran, maka saya tidak akan menyampaikan satu potong hadis pun saya dengar dari siapa? Rasulullah. Karena memang dalam Al-Quran, dalam syariat kita, ilmu itu tidak boleh disembunyikan. Jadi pertanyaan yang berat itu kadang dalam sebuah acara itu kadang-kadang saya berpikir, ya Allah, ini kalau saya sampaikan, bisa nggak mereka mencerna apa yang saya sampaikan? Siap nggak mereka mendengar?
Karena sebagaimana saya sebutkan, ada poin-poin yang baru gitu. Menurut mereka, padahal itu adalah perkara lama. Maka istilah agama kita disebut oleh para sahabat, alaikum bil amril atiq. Hendaknya kalian kembali ke perkara yang sudah lama. Maksudnya yang dilakukan Nabi dan para sahabat. Jadi bukan baru, cuman mungkin belum dikaji. Jadi terkait dengan masjid Dirar, itu memang masjid yang latar belakang pembangunannya adalah kekufuran. Kemudian untuk menimpakan mudarat kepada Islam dan kaum muslimin. Ini tujuan pembangunannya. Ya. Karenanya kalau seandainya ada masjid yang memang dibangun oleh orang-orang ini dipastikan, kemudian tujuannya adalah untuk memecah belah kaum muslimin, untuk memerangi Islam dan kaum muslimin, maka tentunya sholat di masjid tidak boleh. Kalau sifatnya itu seperti itu, ya. Namun yang ditanyakan, ada pejabat membangun masjid dengan uang yang tidak halal, jelas tidak halal, atau samar-samar syubhat, atau tidak halal jelas, ini uang haram. Ada misalnya toke sabu. Kok iya antum? Bapak. Baik. Ini bagaimana sholat di situ? Kan gitu. Bagaimana sholat di situ? Baik. Mungkin sebelum saya jawab, kadang-kadang kita ini umat Islam, masyarakat kita ini selalu tertipu dengan penampilan zahir. Ini fenomena yang buruk ya. Jadi orang baik itu adalah orang yang mau memberi. Orang baik itu adalah orang yang mau membangunkan. Dan kita tidak melihat yang lain. Kita tutup mata dengan yang lain. Padahal kita tahu. Ya, ini seorang koruptor, kalau dia di masyarakat sering ngasih walaupun dari uang korupsi, wah orang baik. Ini fenomena di tengah masyarakat kita yang hendaknya kita perbaiki. Orang yang berbuat baik kepada orang lain tapi dari hasil yang haram, itu bukan orang baik. Kita tidak mengenal siapa yang di film-film itu Robin Hood, enggak ada istilah Robin Hood, itu enggak ada. Dalam Islam disebutkan innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik dan Allah tidak menerima dari kamu kecuali yang baik-baik saja. Itu kaidah dalam Islam. Jadi tidak akan menjadi seorang pahlawan orang yang membantu fakir miskin, orang yang membangun rumah ibadah tapi uangnya haram. Itu bukan pahlawan dalam Islam. Ini mesti diperhatikan oleh setiap kaum muslimin. Karena kita dapat si fulan dulunya betul-betul perampok, dia betul-betul agen sabu. Tapi setelah dia berhasil dengan rampokannya, berhasil dengan agen sabunya, akhirnya berbuat baik, kemudian nyalon, menang. Yang penting baik. Untuk apa bagus sholat dan sebagainya, amanah, nggak ada ngasih apa-apa, untuk apa kan? Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Yang akan terjadi ke depannya adalah ya, yang naik menjadi pejabat kita adalah perampok-perampok semuanya. Perampok-perampok semuanya. Ya. Jadi ini hal yang hendaknya diperhatikan. Baik. Kita tambahkan lagi, di zaman tatkala kaum musyrikin bersepakat untuk merenovasi Ka'bah. Merenovasi apa? Ka'bah. Ka'bah itu pernah kebakaran, sehingga sudah tidak layak, ya, sudah tidak layak. Tatkala mereka ingin membangun itu, dibuatlah panitia, ketuanya siapa, kemudian pendanaannya bagaimana. Setelah disepakati, maka mereka sepakati bahwa pembangunan rumah Allah ini orang musyrik, Islam belum datang saat itu.
Nabi masih muda, ikut kerja juga, tapi beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Mereka masih menyembah berhala ini orang-orang. Tatkala mereka membangun masjid ini, mereka menetapkan sebuah kesepakatan bersama panitianya, tidak diterima harta hasil dari pelacuran, tidak diterima hasil riba. Jadi harta yang boleh dimasukkan ke kas panitia untuk pembangunan adalah harta yang jelas pendapatannya yang halal menurut timbangan mereka. Ya, apa itu? Perdagangan, hibah, waris. Itu yang boleh dimasukkan ke kas panitia untuk pembangunan Ka'bah. Jadi yang disebutkan dalam sejarah halal. Sehingga akhirnya terkumpullah bagi mereka harta untuk renovasi pembangunan ulang Ka'bah tidak terlalu banyak karena syaratnya ketat. Syaratnya apa? Ketat. Sehingga akhirnya Ka'bah yang mereka robohkan kemudian mereka bangun tidak mencukupi dana yang ada. Padahal kalau harta riba banyak ini. Harta hasil zina bagi pelacur-pelacur itu banyak. Tapi tidak diterima oleh mereka. Akhirnya Ka'bah dibangun berbeda dengan bentuk Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Karena kehabisan apa? Kehabisan dana. Habis dana halalnya habis gitu. Akhirnya dibangunlah Ka'bah sebagaimana kita sekarang lihat. Ya, ini ada namanya Hijr Ismail. Dulu Ka'bah itu ada dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Kemudian Ka'bah itu nggak tinggi seperti sekarang. Sekarang orang mau masuk Ka'bah harus pakai apa? Tangga. Pintunya juga satu, nggak ada pintu keluar, pintu masuk. Kalau dulu seperti masjid kita ini ada pintu keluar, siapapun bisa masuk, siapapun bisa keluar, dan tak perlu harus naik-naik pakai tangga. Nabi mengatakan mereka buat seperti itu supaya mereka bisa menyuruh masuk siapa yang mereka inginkan dan melarang siapa yang mereka inginkan. Jadi kalau mau masuk lewat kami dulu, karena tangganya khusus. Kemudian Hijr Ismail itu dulu bagian Ka'bah. Hijr Ismail itu bagian apa? Ka'bah. Kemudian karena dana tidak cukup, mereka akhirnya tidak masukkan dalam bangunan Ka'bah, tapi mereka tandai dengan dinding. Dengan dinding yang tidak terlalu tinggi untuk menandakan ini sebenarnya bahagian apa? Bahagian Ka'bah. Jadi syarat dalam pembangunannya, masya Allah ketat. Nah, ini berbeda dari sebagian kita. Sudah yang penting terbangun. Harta dari hantu belau pun tidak apa-apa. Yang penting terbangun, ya kan? Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati, bertolak belakang dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang musyrik dahulu. Ini beberapa poin yang ingin kita sampaikan untuk ya merubah mindset kita, pemikiran kita ke depan. Ya, terkait dengan orang yang baik itu adalah orang yang baik zahir dan batin, bukan perampok kemudian setelah merampok dia bagi-bagi kita kan inilah orang baik. Ya, sedang mengambil harta yang tidak hak kemudian membagi-baginya kepada fakir miskin, inilah orang apa? Orang baik. Tidak. Orang yang baik itu sebagai kata Allah, innallaha ta'ala thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Dia maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Taib. Terkait dengan hukum. Nah, ini beda lagi terkait dengan hukum. Ini masjid sudah dibangun ini. Agen Sabu sudah bangun masjid besar pula, itu bagus, mewah. Ya. Koruptor itu bangun masjid paling bagus di kota itu. Apa hukum salat di masjid tersebut? Taib. Para ulama kita mengatakan, fa inna salata fil masjid al-mabni min al-malil haram sahihatun insyaallah. Salat di masjid yang dibangun dengan harta yang haram secara hukum fikih tetap sah. Secara hukum fikih tetap sah. Karena harta itu adalah kewajiban bagi dia, artinya dia tidak boleh, tapi tatkala dia sudah bangunkan, maka insyaallah salat di dalamnya tetap sah, jadi tidak batal. Karena bangunan masjid dengan harta yang haram ini di luar daripada ketentuan aturan salat. Ketentuan aturan salat. Jadi tetap sah. Dan lebih bagus ini para koruptor-koruptor ini kalau pas sudah taubat, nah ini bagus dia. Sudah taubat, ini harta saya Ustaz sekian triliun ini, saya taubat nih, nggak mau korupsi lagi. Gimana? Ya, lepaskan harta tadi.
Ya mungkin bisa dibangunkan apa? Masjid bukan tujuan untuk mendapatkan pahala di pembangunan masjid, tapi untuk apa? Untuk membebaskan diri dia dari harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan hukum apa? Hukum salat di masjid-masjid yang dibangun dengan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nah, cukup kita cukupkan pembahasan kita. Semoga yang tersampaikan ada faedahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.